Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Fauzia dengan NIM 200102035 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan desain prototyping UI dan evaluasi usability dari isi presensi sistem SIKAD UM Bandung. Nah, pada desain prototyping UI ini terdapat dua, yaitu task flow dan wireframe. Ada task flow isi presensi, yaitu kita terlebih dahulu untuk mengklik start. Di klik start ini selanjutnya akan masuk ke halaman login. Di halaman login kita akan memasukkan username dan password. Jika berhasil akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu homepage. Nah, di halaman homepage kita akan melakukan isi presensinya. Nah, terlebih dahulu itu harus mengisi isi hari, isi mata kuliah, dan isi presensi. Lalu yang kedua ada wireframe. Berikut ini tampilan wireframe dari prototyping UI isi presensi. Terdapat 3 halaman yang akan dilakukan langkah-langkahnya, yaitu halaman login si akad, halaman homepage, dan halaman hasil presensi. Di halaman login si akad ini, list informasinya ada logo, username, password, image, icon left arrow, dan login. Di list informasi halaman homepage ada logo, icon menu, search bar, navigation bar, submit, drop down, image, mata kuliah, hari pertemuan. Dan di halaman hasil presensi ini, list informasinya ada image dan icon left arrow. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi usability menggunakan metode sistem usability scale atau SUS. Nah, pada metode ini kita menentukan dulu respondennya. Pada usability testing ini saya melibatkan 5 responden yang terdiri dari pelajar atau mahasiswa dan pekerja. Setelah mendapatkan responden, kita menentukan daftar pertanyaannya. Pertanyaan dalam usability testing ini mengacu pada metode pengujian sistem usability scale atau SUS yang terdiri dari 10 pertanyaan, seperti pada tabel di atas ini. Selanjutnya, yaitu hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden diolah berdasarkan skala yang mengacu pada metode pengujian SUS, seperti pada tabel di samping ini. Jadi kalau sangat tidak setuju itu nilainya 1, tidak setuju 2, ragu-ragu 3, setuju 4, dan 5 itu sangat setuju. Jadi rating tapi skala penilaiannya tiap-tiap kuesioner itu 1-5. Selanjutnya yaitu hasil pengolahan data. Di hasil pengolahan ini, setelah melakukan pengumpulan data melalui kuesioner, akan mendapatkan nilai-nilai jawaban dari responden. Berikut ini, misalkan pada responden 1, statusnya pelajar dan atau mahasiswa. Setiap nilainya itu beda-beda. Ini yang di responden 1, yang Q12, Q22, Q34, Q32, Q51, Q62, Q73, Q82, Q94, Q10-4. Lalu berikut ini hasil perhitungan data jawaban dari responden. Kemudian setelah dilakukan penggunaan tiap jawaban dari responden, data tersebut dihitung menggunakan perhitungan SUS seperti pada tabel di atas. Jadi setiap responden itu jumlahkan dulu hasil skor hitungnya. Misalkan pada responden 1 ini mendapatkan jumlah 22. Setelah mendapatkan jumlah 22 dikali 2,5. Nah, ini responden yang pertama itu kan mendapatkan 22. Jadi 22 dikali 2,5 mendapatkan nilai hasil 55. Dan lain-lainnya, responden lainnya. Setelah mendapatkan semua jumlah responden, kita tentukan skor rata-rata atau hasil akhirnya. Caranya yaitu nilai jumlah dikali 2,5 ditambahkan lalu dibagi berapa jumlah responden. Nah, nilai akhir dari
metode sistem usability scale saya ini mendapatkan nilai akhir 72. Selanjutnya yaitu setelah mendapatkan nilai akhir, selanjutnya yaitu menentukan acceptability range, grade scale, adjective ratings, dan score percentile rank ratings dari hasil nilai akhir perhitungan data dari responden. Nah, acceptability, grade scale, dan adjective rating yang diberikan responden terhadap sistem SIKA2M Bandung pada task flow isi presensi sebagai berikut. Tingkat acceptability range-nya masuk ke dalam kategori acceptable, tingkat grade scale-nya masuk ke dalam kategori C, tingkat A-nya masuk ke dalam rating good. Nah ini, kan nilainya 72, jadi di sini. Lalu, menentukan score percentile rank-nya. Berdasarkan hasil penilaian skor responden terhadap sistem SIKA2M Bandung pada task force isi presensi sebesar 72, maka berada pada skor percentile rank grade-nya yaitu di C karena dengan skor lebih besar sama dengan 68 dan lebih kecil dari 74. Sehingga sistem SIKA2M Bandung pada task force presensi ini masih perlu dilakukan perbaikan agar mampu diterima dengan baik oleh pengguna. Jadi kesimpulannya yaitu usability testing dalam evaluasi usability sistem SIKA2M Bandung pada task flow isi presensi menggunakan metode tes ini didapatkan skor 72. Skor tersebut diinterpretasikan menjadi 3 macam interpretasi. Yang pertama, interpretasi acceptability range, di mana skor tersebut masuk ke dalam range acceptable. Yang kedua, interpretasi grade scale, di mana skor tersebut masuk ke dalam grade scale C. Dan yang ketiga, interpretasi adjective rating, di mana skor tersebut masuk ke dalam rating OK. Nah, hasil tersebut menandakan bahwa keseluruhan responden menyatakan sistem ini masih perlu dilakukan perbaikan agar mampu diterima dengan baik oleh pengguna. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.